Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai proses belajar pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam proses belajar pembelajaran. Baik, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja. Ibu, seperti biasa, Ibu sudah menyediakan video pembelajaran ini untuk kalian bisa menyimak materi yang akan Ibu jelaskan. Baik, di pertemuan kedua ini, Ibu akan melanjutkan materi di minggu lalu, yaitu mengenai sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi. Di minggu lalu kita belajar sampai sistem ekonomi komando. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, serta sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat apa itu sistem ekonomi tradisional itu apa, dan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi komando. Mungkin ada yang ingat dan ada yang lupa juga. Tapi Ibu harap kalian selalu mengingat materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, sistem ekonomi adalah suatu cara dalam negara untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di negaranya. Dan macam-macam sistem ekonomi, salah satunya adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang terjadi secara sederhana, seperti barter. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah seorang peternak sapi yang tidak mempunyai beras. Jadi peternak sapi ini berinisiatif untuk melakukan barter dengan siapa? Dengan petani. Nah, jadi peternak sapi ini mengambil satu ember untuk memerah sapinya serta memberikannya atau melakukan barter dengan petani agar mendapatkan sekarung beras. Jadi susu satu ember ini ditukar dengan sekarung beras. Nah, di sini kan menimbulkan saling menguntungkan. Sedangkan ekonomi komando adalah sistem perekonomiannya yang dipegang penuh oleh pemerintah. Mungkin ada yang tahu di sini negara mana yang menganut sistem ekonomi komando? Salah satu negara yang menganut sistem ekonomi komando adalah Korea Utara, yaitu semua kegiatan ekonominya pemerintah yang memegang penuh. Nah, sekarang kita akan bahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, serta sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Jangan lupa kalian mencatatnya. Yang pertama ini kita akan bahas mengenai sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi kebalikan dari sistem ekonomi komando. Kalau sistem ekonomi komando itu yang berperan penuh adalah pemerintah, namun di sistem ekonomi liberal ini adalah pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonominya, dan pemerintah di sini hanya sebagai pengawas. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Di antara ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal yaitu semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Selanjutnya, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam ekonomi, dan pemerintah tidak melakukan investasi atau campur tangan dalam pasar. Timbul dua golongan, yaitu pemberi kerja dan golongan kerja. Kelebihan sistem ekonomi liberal: menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi, muncul persaingan untuk maju dan membuat produk yang berkualitas, serta efisiensi dan aktivitas tinggi yang berdasarkan prinsip ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi liberal: distribusi pendapatan tidak merata, memiliki sumber daya produksi, mengeksploitasi para pekerjanya, sehingga yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin menjadi miskin. Sering timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat, serta sering terjadi gejolak adalah perekonomian karena kesalahan pengalokasian sumber daya oleh individu.
kita akan membahas mengenai sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah di mana menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta. Di sini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang dalam perekonomiannya. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah kekurangan sistem ekonomi campuran adalah Nah, sekarang kita juga harus tahu negara mana yang menganut sistem ekonomi campuran. Salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah India. Di India, harga-harga ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar. Nah, coba kalian lihat mall di India. Mereka hampir memasang harga diskon yang sama loh di setiap tokonya. Karena pemerintah India sudah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan harga dasar atau floor price. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Ada yang tahu sistem perekonomian Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi apa sih? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, mungkin ada yang tahu landasan ideologi negara kita itu apa? Nah, benar sekali. Jadi, ideologi negara kita itu adalah Pancasila. Nah, jadi sistem ekonomi yang digunakan di negara kita itu adalah sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi demokrasi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Ibu akan memberikan soal, Ibu akan kirimkan ke grup classroom atau ke grup WA yang sudah disediakan. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.